motivasi dengan pujian. Kita seringkali perlu memotivasi orang lain yang pembinaannya berada di bawah tanggung jawab kita, seperti anak, murid, dan pegawai, agar mereka berperilaku baik, agar mereka beribadah, atau agar mereka bekerja dengan cara dan prosedur yang benar, atau agar mereka meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa motivasi dengan pujian di sini pada posisi kita sebagai orang yang memotivasi orang, bukan kita mengharapkan dimotivasi dengan pujian, tetapi kita yang memotivasi orang dengan pujian. Salah satu cara memotivasi yang baik dan efektif adalah dengan memuji orang yang bersangkutan. Orang pada umumnya senang sekali dipuji, karena pujian memberi kesan bahwa kebaikannya diakui orang lain, dan sekaligus membangun rasa percaya diri atau self-esteem, merasa punya harga diri, serta bisa menghilangkan rasa putus asa atau rasa hina. Orang seringkali putus asa kalau dia berbuat sesuatu tetapi tidak ada orang menghargai, dianggap malah nggak ada gunanya. Terus orang itu merasa aku ini useless, aku ini nggak ada gunanya. Kalau dia merasa tidak ada gunanya, maka dia cenderung untuk putus asa, atau setidaknya merasa harga dirinya menjadi rendah. Dan namun perlu kita sadari bahwa agar pujian itu membuahkan hasil yang positif, maka pujian itu harus disampaikan secara jujur, tidak berlebihan, dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi ada pedoman, jangan sampai kita itu memuji tapi tidak ada dasarnya. Memuji hanya lip service. Pujian harus jujur dan tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan, maka menghasilkan anak itu menjadi sombong. Dan pujian itu mesti sejalan dengan tujuan yang akan dicapai. Motivasi dengan tujuan semacam ini sering dicontohkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saya berikan salah satu contoh memotivasi dengan pujian yang sangat positif, bisa dipelajari dari Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW memuji seorang bocah namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini pada waktu Rasulullah hijrah, dia masih berumur antara 10 atau 12 tahun, masih kecil. Dia sangat cerdas. Dia adalah anaknya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memang dulu bengis, tetapi anak ini kan tidak sempat mengalami kebengisan bapaknya. Anak ini lahir, bapaknya sudah menjadi orang Islam yang baik dan orangnya tegas. Kebetulan Abdullah ini cerdas sekali, dan dia dekat dengan Nabi. Karena apa? Kakaknya dia itu menjadi istri dari Nabi. Jadi Rasulullah SAW adalah kakak ipar Abdullah. Nah, kalau namanya anak kecil semacam ini, kan seringkali main ke rumah kakaknya. Kebetulan kakaknya itu istri Nabi. Jadi dia yang cerdas dan senang belajar, makin rajin ngaji. Dan dia itu anak-anak semacam seumur itu kan suka di luar, suka main di luar. Nah, anak ini karena kecenderungannya itu ingin belajar dan ingin menjadi anak baik, dia lebih sering tiduran di masjid. Padahal rumah Rasulullah SAW itu nempel di masjid. Jadi berarti dia kalaupun tidak ke rumah, kalau ke rumah Rasulullah di situ, itu rumahnya Ibu Aisyah, ya. Rumah kakaknya itu tidak nempel di masjid. Abdullah bin Umar ini kelak
setelah dewasa mempunyai anak namanya Salim. Salim ini bercerita, ya, jadi berarti cerita ini setelah tidak ada Abdullah bin Umar. Periodenya lama karena Abdullah bin Umar ini waktu Nabi hijrah dia baru umur kira-kira 10 atau 12. Kenapa saya bilang 10 dan 12? Karena ada yang menceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW wafat, dia berumur 20, tapi ada yang mengatakan dia berumur 22 ketika Rasulullah wafat. Jadi ketika Rasulullah wafat pun dia masih muda. Nah, cerita ini yang saya akan kemukakan ini diceritakan oleh anaknya Abdullah, namanya Salim. Dia bercerita mengutip, ya, dia bercerita mengutip Abdullah bin Umar. Jadi kalimat berikutnya adalah kalimatnya Abdullah bin Umar. Pada zaman Nabi SAW, apabila ada seorang yang bermimpi, ia menceritakannya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena mereka punya orang yang diidolakan, maka kalau mimpi mereka ingin tahu apa sih artinya. Daripada tanya kepada temennya yang nggak tahu apa-apa, kan lebih baik tanya kepada Nabi. Kita bayangkan Nabi Muhammad ini sibuknya kayak apa. Orang bertanya itu bermacam-macam pertanyaan. Nah, melihat bahwa orang-orang itu kalau mimpi disampaikan kepada Nabi, Abdullah bilang, aku pun jadi sangat berharap dapat bermimpi. Sebelum bermimpi dia tuh kepengen mimpi supaya bisa cerita kepada Nabi. Dan kemudian benar, dia itu mimpi ketika dia tidur di masjid suatu malam. Dia bermimpi seolah-olah ada dua malaikat menghampirinya dan menariknya menuju ke neraka. Dan menurut pengamatan dia dalam mimpi ya, ini jadi jangan dipegang bahwa itu nyatanya seperti itu. Ternyata neraka itu berdinding seperti dinding sumur dan memiliki dua tiang. Di sana banyak orang-orang yang saya kenal. Itu kata Abdullah. Saya pun berdoa, aku berlindung kepada Allah dari neraka. Karena di depannya itu neraka dan di situ sudah banyak teman-teman orang-orang yang dia kenal. Tentu dia berlindung kepada Allah. Kemudian yang nyeret dia ke neraka itu dua orang malaikat. Lalu ada seorang malaikat yang lain lagi menemui Abdullah dan berkata, nggak usah takut. Pas dibilangin begitu, dia bangun. Nah, bangun, dia kepengen bercerita kepada Nabi, nggak enak, karena dia sebagai anak kecil begitu kan. Tapi, aku mau bercerita melalui kakakku. Lalu dia pergi ke rumah kakaknya, namanya Hafsah. Hafsah. Cerita, ya, ini hadis yang saya kemukakan. Faqasastuha ala Hafsata, faqasatha Hafsatu ala Rasulillah. Aku ceritakan mimpiku tadi kepada Hafsah, kemudian Hafsah bercerita, melanjutkan memforward ya, meneruskan ceritaku kepada Rasulullah SAW. Komentar Nabi apa? Ni'mar rajulu Abdullah. Wah, betapa manusia yang baik, betapa seorang yang baik Abdullah itu. Tapi dikasih kata-kata tambahan. Lau kana yusalli minal lail, kalau dia mau sholat malam. Jadi ditambahi dengan, wah, Abdullah itu seorang laki-laki yang paling baik kalau dia mau sholat malam. Nah, karena dia mendapat pujian dari Rasulullah sebagai seorang yang baik, lalu dia senang. Terus, kenapa baik? Menurut Rasulullah kalau sholat malam. Sejak saat itu, menurut Salim, anaknya, fakana ba'du la yanamu minal laili illa qalila. Dia tidak pernah tidur malam kecuali sedikit saja. Jadi lebih banyak waktunya malam hari dipakai untuk sholat malam. Memang Abdullah bin Umar ini orangnya alim, banyak ilmunya karena dia memang senang belajar, kebetulan cerdas,
dan dia menerapkan ajaran itu. Ya, buktinya semacam itu, begitu diberitahukan kalau sholat malam, dia langsung memperbanyak sholat malam. Nah, kalau kita lihat pendapat Abdullah ini karena dia pintar, dia mulai masih muda, dia menjadi rujukan orang-orang para sahabat. Para sahabat kalau ingin tanya kepada, antara lain kepada Abdullah bin Umar, karena dia termasuk orang yang banyak ilmunya. Ada saat itu pemuda-pemuda yang ilmunya banyak sehingga disebut ulama di kalangan para sahabat. Kebetulan banyak di antara mereka, ada beberapa di antara mereka itu namanya sama-sama Abdullah. Satu Abdullah anaknya Umar, satu lagi Abdullah anaknya Abbas, satu lagi Abdullah anaknya Amr, dan satu lagi Abdullah anaknya Mas'ud. Ada ulama-ulama lain seperti Ubay bin Ka'ab, dia itu ahli dalam membaca Quran. Rasulullah memujinya, nanti ujiannya ada di kan saya sebutkan di berikutnya. Rasulullah SAW juga memuji banyak orang di antara para sahabatnya dalam rangka memotivasi orang lain untuk meniru mereka. Jadi kalau pujian Rasulullah kepada Abdullah bin Umar, supaya Abdullah bin Umar itu sendiri dia berperilaku atau berbuat baik. Ada kalanya Rasulullah memuji seseorang supaya dia menjadi teladan atau ditiru oleh orang-orang lain. Rasulullah memuji banyak orang di antara para sahabatnya dalam rangka memotivasi orang lain untuk meniru mereka, dan Rasulullah menyebutkan ke mereka punya kelebihan di bidang tertentu. Misalnya diceritakan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar." Di antara umatku, orang yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini orang yang paling sayang kepada umat Nabi Muhammad SAW. Wa asyadduhum fi dinillahi Umar. Di antara umatku yang paling tegas dalam hal agama Allah, Umar. Wa asdaquhum hayaan, Uthman. Dan di antara umatku yang paling malu terhadap Allah. Malu terhadap Allah artinya kalau mau berbuat salah, malu. Sehingga rasa malu sebelum melakukan kesalahan itu menghalang-halangi dia untuk berbuat salah. Wa aqdahum Ali bin Abi Thalib. Orang yang paling pandai dalam menghakimi, dalam hal memutuskan hukum terhadap suatu masalah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Wa aqra'uhum li kitabillahi Ubay bin Ka'ab. Di antara umatku yang paling bagus bacaannya, paling bagus ini sesuai dengan tata cara membacanya, ya, benar dan salahnya itu dia paling benar membacanya, dan kebetulan suaranya juga bagus, yaitu Ubay bin Ka'ab. Wa alamuhum bil halal wal haram Mu'adz ibn Jabal. Di antara umatku yang paling mengetahui tentang halal dan haram, yaitu Mu'adz bin Jabal. Yang paling mengetahui halal dan haram itu ya kira-kira sekarang ini ahli fikih. Wa afraduhum Zaid bin Thabit. Orang yang paling pandai paling pandai dalam bidang ilmu waris mewaris itu Zaid bin Thabit. Ala wa inna likulli ummatin aminan. Ketahuilah bahwa di setiap umat, di setiap masyarakat pasti ada orang yang paling bisa dipercaya. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Dan orang yang paling menjaga amanat di antara umat ini adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Nah, ini Rasulullah memuji banyak orang. Tentu sekaligus membangkitkan mereka masing-masing untuk berperilaku persis seperti yang dikatakan Rasulullah. Jadi kalau dikatakan
Misalnya Zaid bin Thabit, ini ahli ilmu waris. Nah, lalu dia makin menekuni ilmu waris gitu. Dan Abu Bakar dipuji sebagai orang yang paling sayang. Nah, itu ya salah satu contoh bahwa dia paling sayang. Dia tuh suka memberi nafkah bulanan kepada saudara jauh. Saudara jauh itu kan bukan tanggung jawab, nafkahnya tidak di bawah tanggung jawabnya Abu Bakar. Suatu saat ada seorang di antara kerabatnya itu namanya Mistah. Dia itu ikut menyebarkan informasi yang memfitnah Ibu Aisyah. Memfitnah dengan menuduh bahwa Ibu Aisyah selingkuh. Informasi itu adalah fitnah yang dikembangkan oleh orang-orang munafik, dimulai oleh seorang munafik, tokoh mereka, disebarkan di kalangan masyarakat. Nah, Mistah ini ikut-ikut ngomong tentang itu. Abu Bakar dengar, lalu Abu Bakar ingin menghentikan nafkahnya kepada Mistah, tapi kemudian Allah memuji dia, ya, memuji dia. Akhirnya dia tidak jadi berhenti memberi nafkah. Terus Allah juga sering, di samping Rasulullah, Allah juga sering memotivasi hambanya untuk berbuat baik dengan memujinya. Misalnya Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk bersedekah sambil memuji mereka sebagai orang-orang yang suka berbuat baik jika mereka mau bersedekah. Jadi bersedekahlah kamu. Kalau kamu bersedekah, kamu akan menjadi orang baik, dan Allah atau aku menyukai orang-orang yang suka berbuat baik. Ya, ini seperti kata firman Allah, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Bersedekahlah kalian di jalan Allah supaya bisa dipakai untuk membeli peralatan perang, dan kalian jangan menjerumuskan diri ke dalam kehancuran. Menjerumuskan diri dalam kehancuran dalam konteks ayat ini, kalau kamu tidak mau bersedekah, maka peralatan perang untuk pasukan muslimin akan berkurang, akan terlalu sedikit yang mereka miliki. Kalau perlengkapan perangnya itu sedikit, maka kemungkinan besar akan kalah pasukan Islam. Kalau kalah, maka kalian akan hancur. Makanya kalimatnya wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu kepada kehancuran. Jadi kalau orang mau bersedekah di jalan Allah, itu artinya akan membangun masyarakat ini dengan baik. Tapi kalau tidak mau bersedekah, sama dengan menghancurkan. Nah, kalau dalam konteks sekarang kita kan tidak perang. Kalau madrasah-madrasah, pesantren-pesantren, masjid-masjid itu melakukan kegiatan-kegiatan dakwah untuk mendidik anak-anak ataupun orang dewasa supaya bertakwa lebih baik, beriman lebih baik, maka kegiatan itu butuh biaya. Kalau kita membiayai kegiatan itu, sama dengan kita membangun masyarakat muslimin supaya makin kuat. Kalau orang tidak mau bersedekah untuk kegiatan-kegiatan semacam itu, sama dengan dia menghancurkan Islam. Nah, oleh karena itu, orang yang mau bersedekah itu adalah orang yang baik. Wah, sinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang suka berbuat baik. Ya, jadi mereka dipuji oleh Allah sebagai orang-orang yang suka berbuat baik, dan Allah mencintainya. Kemudian, agar umat muslim bersedia betul-betul mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, Allah memuji mereka yang berperilaku demikian. Memuji orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya dengan memuji mereka sebagai orang-orang yang nanti ketika di akhirat wajahnya itu bersinar. Jadi ada satu ayat yang menyebutkan yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh.
di hari kiamat itu nanti ada orang yang wajahnya kelihatan putih, ada yang kelihatan hitam. Nah, tentu ini kias. Ya. Orang yang gloomy, orang yang sedih, orang yang takut, itu kan kecenderungannya mukanya masam, mukanya itu menjadi kayak gelap. Tapi orang yang optimis, akan masuk surga, itu kan riang dan wajahnya menjadi terang. Diibaratkan yang wajahnya terang karena senang itu wajahnya putih, yang calon masuk neraka itu wajahnya hitam. Allah memberikan gambaran kepada mereka yang beriman, yang mau taat kepada Allah dan Rasulnya, itu akan bersinar wajahnya kelihatan di akhirat. Yaumala yujzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari Allah membalas kepada Nabi dan orang-orang mukmin yang mengikuti Nabi. Jadi orang mukmin yang mengikuti Nabi. Pujiannya, nuruhum yas'a baina aydihim. Cahaya mereka itu berjalan di depan mereka. Wajah-wajah mereka terang dan mereka melihat jalan itu juga terang. Wa bi aimanihim, di depan mereka terang, ke kiri kanannya juga terang. Jadi orang yang beriman dengan baik itu wajahnya terang. Nggak usah nunggu di akhirat. Di dunia saja kita bisa melihat kok orang yang rajin sholat dan tidak rajin sholat. Orang yang rajin sholat itu wajahnya lebih terang. Ya, meskipun kulitnya tidak putih, tapi wajahnya lebih terang. Ya, bagaimana tidak terang secara fisik saja, setidaknya dia wudhu 5 kali sehari. Dibanding dengan orang yang tidak pernah wudhu. Ya, itu dari secara fisik, belum secara mental. Ya. Mereka karena wajahnya bersinar dan lingkungannya juga bersinar, yaqulun Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami. Sudah bercahaya, inginnya lebih lagi bercahaya. Waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lagi ada contoh lagi pujian Allah. Pujian untuk memotivasi. Allah juga mendorong umat muslimin untuk merespon dengan baik terhadap perilaku buruk dari orang lain, sambil memuji mereka sebagai orang-orang yang sabar. Jadi Allah mendorong kita kalau ada orang maki-maki kepada kita, jangan balas maki-maki, balas, respon dengan kata-kata yang baik. Jadi bukan lalu habis dia maki-maki, aku balas maki-maki. Itu berarti ada orang yang perilakunya buruk, lalu dia terpancing, dia menjadi berperilaku buruk juga. Jangan sampai kita jangan usah terpancing oleh perilaku orang. Orang sombong lalu terus aku sombongin aja, dia sombong. Ada orang sombong perilakunya tidak baik, malah dia hanyut di situ. Enggak, orang Islam itu kalau ada orang berperilaku buruk terhadap kita, maka kita meresponnya dengan cara yang baik. Dan memang hanya orang-orang yang bersabar saja yang bisa berperilaku demikian. Allah memuji mereka. Wala tastawil hasanatu wal sayyi'ah. Tidak sama. Kebaikan dan keburukan itu tidak sama. Idfa' billati hiya ahsan. Oleh karena itu, responlah dengan cara yang lebih baik daripada omongan orang atau tindakan orang. Kalau kamu mau begitu, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau kamu mau merespon orang yang berbuat buruk dengan cara yang baik, nanti orang itu akan berubah. Dia akan berubah, yang tadinya memusuhi kamu nanti akan menjadi sahabat kental, ya, sahabat karib yang baik. Cuma pujian Allah, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Tidak ada yang bisa melakukan seperti itu kecuali orang yang bersabar. Jadi dipuji,
kalian ini kan orang-orang yang sabar. Kalian ini orang yang sabar, oleh karena itu responlah dengan baik. Dan Allah memuji lagi, wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Tidak ada orang yang bisa merespon kejahatan dengan kebaikan kecuali mereka akan mendapatkan bagian yang besar. Bagian yang besar, karena kesabaran itu bisa mengantarkan seseorang ke surga. Surga itu yang kita impi-impikan. Oleh karena itu kita membaca itu menjadi lebih termotivasi. Aku kepingin menjadi orang baik dengan bersabar ketika orang ngomel-ngomel pada kita. Itu kita hayati, terus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lagi contoh lain, untuk memotivasi agar orang-orang yang beriman mau saling menasihati pentingnya. Untuk memotivasi agar orang-orang yang beriman mau saling menasihati dengan cara saling menganjurkan dalam kebaikan dan saling mencegah perbuatan buruk, Allah memuji mereka sebagai masyarakat yang terbaik. Jadi orang yang mau melakukan nahi mungkar, amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf itu menganjurkan kebaikan, nahi mungkar itu mencegah keburukan atau kejahatan. Itu namanya saling menasihati. Nah, kalau kita saling menasihati, kita akan selamat. Karena begitu kita mau melenceng perilaku kita, ada teman kita yang negur, jangan gitu, kamu celaka nanti. Misalnya kita mau menipu, jangan nipu lah, dagang yang benar. Nah, itu nasihat. Orang yang mau saling menasihati berarti bukan hanya mau memberi nasihat, tapi juga mau diberi nasihat. Memberi nasihat itu gampang, tapi menerima nasihat itu yang sulit. Allah memujinya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah umat yang paling baik yang pernah diciptakan oleh Allah. Bagaimana karakter orang yang paling baik itu? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Sedangkan kalian itu beriman kepada Allah. Jadi kalau misalnya kita lihat ini ada penguasa yang menyelenggarakan pemilu dengan cara yang curang, itu kan kemungkaran. Maka kita menasihati. Coba nasihat itu kan bertingkat-tingkat. Pertama ya dinasihati, diomongin baik-baik. Tapi kalau orang ngomong baik-baik lalu terus dimusuhi. Kalau dimusuhi makin banyak orang yang bangkit. Terus menjadi demonstrasi tiap hari. Masya Allah. Nah ini kalau kita itu masyarakat yang terbaik, kita bukan hanya mau menasihati, tapi juga mau dinasihati. Orang yang sombong itu tidak mau dinasihati, karena kalau dia menerima nasihat sama dia mengaku dirinya tidak pintar, tidak berkuasa dan sebagainya. Kita mesti rendah hati dengan cara mau menerima nasihat orang lain. Ketika Allah dan Rasulnya menganjur penduduk asli, ini motivasi yang lain. Contohnya latar belakangnya kan orang-orang Islam di Makkah itu banyak dipersekusi oleh orang-orang kafir. Karena persekusinya itu begitu dahsyat, mereka tidak tahan, lalu oleh Allah mereka dianjurkan untuk pindah dari Mekah ke Madinah. Itu pun mereka pindahnya harus sembunyi-sembunyi, karena kalau terang-terangan mereka akan dibunuh sebelum keluar dari Mekah. Mereka diam-diam. Nah, supaya diam-diam mereka tidak membawa bekal banyak. Mereka kalau kelihatan membawa barang banyak, mau kemana itu? Bisa dibunuh di jalan. Oleh karena itu mereka bawa bekal hanya seperti orang pergi ke pasar begitu aja. Akibatnya rumah dan hartanya ditinggal di Mekah. Ketika sampai di Madinah, nggak punya apa-apa, nggak punya tempat tinggal, nggak punya pekerjaan. Karena pekerjaan, kalau kita berdagang saja, kalau kita lihat tuh, misalnya di Rawamangun ada orang jual kaki lima, pakai gerobak. Rumahmu mana bang? Cibubur. Rumahmu mana? Depok. Setiap hari berangkat dari Cibubur ke Rawamangun hanya untuk jual lontong sayur.
Masya Allah. Karena apa? Di tempat dia jualan tidak ada customer, nggak ada yang beli, hanya sedikit. Ketika di sini yang membeli banyak. Nah, kalau dia misalnya sudah mapan di sini, orang kalau mau, aku mau lontong sayur yang masakan Padang di situ, lontong sayur Betawi di sana, begitu. Nah, sudah ada orang sudah mengenalnya, sudah tahu apa yang dicari. Kalau dia pindah dari situ, nanti dia mulai lagi mencari customer baru. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang pindah dari Makkah ke Madinah banyak yang menjadi miskin, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, lapangan pekerjaan tidak sebanyak sekarang. Dulu belum ada pabrik. Ya. Pabrik itu ada yang pekerjaannya harus banyak. Ya. Oleh karena itu banyak yang miskin. Nah, Rasulullah menganjurkan orang-orang penduduk asli supaya menampung mereka di rumah mereka, dan makannya pun di-share. Terus caranya gimana? Rasulullah itu membuat atau menyatakan bahwa mereka itu menjadi bersaudara, jadi dipersaudarakan. Nah, seperti misalnya Salman Al-Farisi. Salman itu bukan dari Mekah, tapi dari daerah Irak atau Iran sana. Nah, itu, tapi dia diperlakukan seperti orang yang hijrah karena dia migran. Nah, itu dipersahabatkan dengan Abu Darda, ya, dengan Abu Darda. Nah, itu oleh Rasulullah masing-masing penduduk Madinah supaya menampung penduduk Makkah yang berhijrah dengan cara dipersaudarakan. Nah, Allah memuji mereka. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah memuji orang-orang Madinah sebagai orang-orang yang tidak pelit, orang-orang yang beruntung karena mereka itu mengeluarkan biaya untuk saudara-saudaranya, nanti keuntungannya pahala yang besar dari Allah. Ya. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, artinya orang-orang yang beriman ini orang asli Madinah sudah beriman dulu sebelum kedatangan orang-orang Mekah. Nah, mereka mencintai orang yang berhijrah, dan mereka tidak menaruh keinginan hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada para muhajirin. Jadi kalau ada makanan ya udah dibagi aja, tidak ada rasa sayang dan sebagainya. Nah, sekalipun mereka tuh memerlukan juga, jadi mereka butuh makan juga. Nah, kalau misalnya dapat satu porsi, ya udah dibagi dua saja. Jadi supaya sama-sama makan meskipun sama-sama sedikit. Dan siapa yang dipelihara oleh Allah kekikirannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang Madinah dipuji sebagai orang yang dijaga oleh Allah supaya tidak menjadi orang kikir, dan mereka orang-orang yang beruntung. Oh, nah ini berikut ini cerita tentang Abu Bakar seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Ketika Allah menganjurkan Abu Bakar agar terus bersedia memberi santunan rutin kepada anggota kerabatnya yang miskin, yaitu Mistah tadi, meskipun dia telah berbuat sesuatu yang menyakiti hati karena dia menyebarkan fitnah terhadap Ibu Aisyah. Sedangkan Ibu Aisyah itu kan anaknya Abu Bakar. Maka ketika Aisyah itu nangis setiap hari karena tersebarnya fitnah itu, Abu Bakar menaruh hati pada anaknya, kasihan. Nah, kasihannya kepada anak ini, tahu bahwa Mistah itu ikut-ikutan, padahal Mistah itu diberi santunan. Dia kepingin menghentikan nafkah kepada Mistah, tapi oleh Allah dia dipuji sebagai seorang yang telah menerima banyak karunia dari Allah, dan Allah menawarkan ampunan kepada Abu Bakar. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu lil qurba wal masakin wal muhajirin
muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu itu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, pada orang-orang yang miskin, dan pada orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka itu memaafkan dan berlapang dada. Jadi anjuran Allah, perintahnya adalah supaya berlapang dada dan mau memaafkan. Karena Mistah tidak tahu bahwa itu fitnah. Nah, sambil Allah memuji dia bahwa dia orang yang mendapatkan kelapangan dan Allah menawarkan ampunan. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah itu mengampuni dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Nah, terus langsung Abu Bakar bersumpah, aku akan melanjutkan nafkah untuk Mistah. Nah, tapi kita harus hati-hati ya, seperti tadi saya bilang di depan bahwa Rasulullah melarang kita memuji secara berlebihan. Memuji secara berlebihan itu sama dengan bohong, karena nyatanya tidak begitu tetapi dikatakan lebih. Nah, ini kecenderungan orang-orang terutama yang mempunyai jabatan itu kalau dipuji senang, sehingga laporan-laporan dari bawah itu menyenangkan ya, yang kita sampai punya istilah ABS, asal bapak senang. Nah, itu muji-muji terutama kepada atasannya. Kenapa? Supaya dapat promosi, ditingkatkan pangkatnya, atau paling tidak dipecat dan sebagainya. Nah, karena kalau memuji orang secara berlebihan itu bisa menyebabkan orang itu menjadi sombong atau bahkan menjadi narsistik. Narsistik itu sombong yang sudah mentok gitu. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, ini diceritakan oleh Abu Musa, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yuthni ala rajulin wa yutrihi fi madhihi. Rasulullah mendengar ada seseorang yang memuji orang lain tapi berlebihan dalam memujinya. Lalu Rasulullah memarahi dengan cara mengatakan, ahlaktum atau qata'tum dhahrar rajul, kalian telah membinasakan atau telah memotong punggung orang itu. Membinasakan karena orang itu kalau menjadi sombong, dia perilakunya akan banyak menyimpang. Kalau menyimpang nanti dia akan celaka. Jadi ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini, Allah dan Nabi Muhammad SAW suka memotivasi dengan pujian. Nabi Muhammad SAW misalnya memuji beberapa orang sebagai teladan agar diikuti jejaknya oleh yang lain. Pemberi sedekah dipuji sebagai orang baik, pengikut Nabi Muhammad dipuji sebagai orang yang bercahaya, dan pemberi dan penerima nasihat dipuji oleh Allah sebagai masyarakat yang terbaik. Lalu orang yang menolong pendatang dipuji oleh Allah sebagai orang-orang yang beruntung. Kita dilarang memuji orang lain secara berlebihan. Demikian, mudah-mudahan Allah yang telah banyak memberi kita motivasi, menggerakkan hati kita untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Amin.